Pak Asmatlah dalang dibalik hilangnya beberapa gadis di desa kita. Dia dan istrinya yang memata-matai desa kita. Dan karena itu, Pak Asmat juga tahu akan rencana kita untuk menyerang di malam ke-39. Ucap Siska lagi, dengan warga yang masih sama riuhnya setelah mendengar penuturan Siska. Sejenak suasana kembali tenang. Menurut saya, Pak Hendrik, sebaiknya kita bergerak di perang. Tiba-tiba kaca jendela pecah dengan sendirinya, membuat Siska spontan menghentikan bicaranya. Warga dan orang yang ada di sana terkejut mendengar kaca jendela balai desa yang tiba-tiba pecah. Dia di sini mendengarkan kita, Siska. Salah satu jin kiriman Barja. Aku tidak bisa melawannya sekarang dikarenakan ini bukan jin biasa. Bisa jadi berdampak pada dunia manusia bila aku bertarung melawannya. Bisik Badira pada Siska. Badira, jadi kau yang... Iya, aku yang memecahkan kaca itu agar kau menghentikan bicaramu. Sebab jika kau terus berbicara, maka dia akan menyimak dan menyampaikan pada tuannya semua rencana kita. Ucap Badira menjelaskan. Siska lalu menangkap sosok wanita berbaju hijau di antara para warga. Sosok yang sama dengan yang ditemui di jalan menuju bukit itu kemarin. Sosok yang bersama Darsan dan yang satunya lagi bernama Widari. Dan kini Widari sedang di desa ini mengawasi setiap pergerakan mereka. Siska yang paham akan maksud Badira lalu tak melanjutkan ucapannya. Siska lalu mendekati Pak Hendrik dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pak Hendrik pun mengambil alih dan membubarkan musyawarah malam ini. Warga yang paham langsung membubarkan diri. Di antara warga yang pulang ke rumah masing-masing, mata Siska pun mengikuti kemana perginya sosok Widari. Sepertinya memang hanya Siska yang dapat melihat Widari yang berbaur di antara kerumunan warga. Gama, Fajar, dan Ruri yang tak paham lalu bertanya pada Siska, mengapa tiba-tiba warga diminta bubar oleh Pak Hendrik. Sis, kenapa tiba-tiba bubar setelah kaca itu pecah? Apakah ada yang mengganggu? Tanya Gama. Lebih tepatnya ada yang nguping sih, Gam, jawab Siska sambil terus menatap ke arah Widari. Widari yang sadar dirinya sudah diketahui oleh Siska dan Badira pun berjalan pergi mengikuti para warga yang bubar. Siska yang tak ingin kehilangan Widari langsung bergerak bangkit dan mengikuti sosok Widari yang berwujud wanita cantik memakai pakaian berwarna hijau itu. Widari tersenyum licik begitu mengetahui Siska mengikutinya. Tunggu Siska, jangan gegabah. Jangan mudah terpancing dengan wanita ular itu. Tiba-tiba Badira muncul di hadapan Siska. Siska pun menghentikan langkahnya, membiarkan wanita ular itu hilang di kegelapan malam. Lalu, sekarang harus bagaimana Badira? Kita tidak akan bisa menyusun rencana sebelum jin itu disingkirkan. Sebaiknya aku kembali sebelum dia kembali mengincar Ruri. Dia hanya ingin memancingmu untuk jauh dari Ruri, jawab Badira. Untungnya Siska sempat tersadar karena diingatkan oleh Badira. Dengan cepat, Siska memutar langkah untuk bergabung bersama Gama, Fajar, dan Ruri yang menunggu di balai desa. Kini di balai desa tersisa Pak Hendrik, Gama, Fajar, Ruri, dan Siska. Tak ada perbincangan berarti di antara mereka semua. Sampai akhirnya Siska dan yang lainnya memutuskan pamit pada Pak Hendrik. Pak Hendrik juga pulang ke rumahnya bersamaan dengan mereka berempat yang keluar dari balai desa itu. Saat perjalanan menuju rumah, Ruri, malam ini kita tidur bersama ya, ucap Siska sambil menggandeng tangan Ruri. Ih, kok tumben sih kak? Ya karena kakak kangen kamu, Ri. Udah lama kita gak tidur bareng. Ya udah, tapi tidurnya di rumah aku ya kak, jawab Ruri. Balas Siska sambil mengangguk dan tersenyum. Oke,
Para cowok biarin aja tidur di ruang tamu, ujar Ruri sambil tertawa kecil, disambut juga dengan tawa oleh Siska. Padahal sebenarnya misi Siska malam ini adalah ingin memancing wanita ular itu. Pasti dia akan mengganggu Ruri lagi malam ini. Siska dan Badira akan memberi pelajaran pada Widari malam ini. Malam ini semua berkumpul di rumah Ruri. Gama dan Fajar tidur di ruang tamu, sementara Siska dan Ruri tidur di kamar. Tepat tengah malam, Siska terbangun dan memutuskan untuk sholat malam. Dalam sholatnya, Siska samar-samar mendengar suara desisan dari luar rumah. Siska yang tak menghiraukan suara itu tetap memilih melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Siska lalu berzikir kepada Allah agar dilancarkan segala yang menjadi tujuannya. Hampir 1 jam lamanya Siska masih berzikir menyebut nama Allah. Sampai pada satu titik, terdengar Ruri memanggil-manggil nama ibunya dalam tidurnya. Dugaan Siska benar. Widari pasti akan mengganggu Sukma Ruri yang sedang di alam mimpi. Di dalam mimpinya, Ruri melihat ibunya sedang memanggil-manggil dari luar rumah. Ruri lalu segera membuka pintu rumahnya. Terlihat ibunya sedang berdiri di ambang pintu. "Ibu." Ruri lalu berlari ke arah ibunya dan lalu memeluk wanita itu. "Kamu kemana aja, Dok? Ibu kangen sama kamu. Kenapa kamu pergi ninggalin kampung dan ninggalin ibu?" Jawab ibunya. Widari yang seolah-olah berperan sebagai ibu. "Maaf, Bu, tapi ibu hilang gak pernah kembali lagi. Saya dan Kak Siska melarikan diri dari sana karena mereka jahat." Jawab Ruri. "Hus, kamu gak boleh ngomong gitu. Justru kakakmu yang jahat. Kakakmu Siska yang memfitnah warga kampung itu. Sekarang ayo, pulang, ikut ibu yuk." "Tapi Bu, Kak Siska gimana?" "Udah, tinggalin aja. Kamu sayang sama ibu kan, Dok? Mari ikut ibu, kita pulang," ucap Widari sambil menarik tangan Ruri. Bak terhipnotis, Ruri pun menuruti Widari. Dia malah ikut dengan Widari sambil menggenggam tangan Widari yang masih berwujud ibunya. Tahu bahwa Widari sudah beraksi, Siska tak bergeming. Dia terus berzikir sampai di mana dia membuka mata sudah ada di halaman rumah itu bersama Badira. Siska dan Badira melakukan perjalanan Sukma untuk menghadapi Widari. Di halaman rumah, bukan Widari lah yang dilihat Siska, melainkan sosok ibunya yang sedang menggandeng tangan Ruri untuk segera mengikutinya. Siska sedikit terhenyum melihat sosok yang persis menyerupai ibunya itu. Setelan baju dan hijab persis saat terakhir kalinya dipakai oleh ibunya sebelum menghilang. Lagi-lagi, tak pernah bosan Badira selalu mengingatkan Siska bahwa itu bukan ibunya, tetapi itu adalah Widari yang menyamar sebagai ibunya. "Cegah Ruri, Siska. Kalau sampai Sukma Ruri mengikuti wanita itu, Ruri bisa jadi orang yang tak waras selama sisa hidupnya. Kau pergi bawa Ruri pergi menjauh darinya. Sisanya serahkan padaku," ucap Badira. Siska lalu berlari mengejar Ruri yang terlihat bahagia wajahnya sambil memegang tangan ibunya palsu itu. "Ruri, hentikan!" panggil Siska yang berlari ke arah Ruri. "Loh, Kak?" Melihat Siska yang berlari ke arahnya, Widari terus mempercepat langkahnya, membawa Ruri sejauh mungkin. Sebuah kilatan biru melesat menyambar Widari. Seketika Widari tersungkur. Namun karena masih di hadapan Ruri, Widari malah berpura-pura tersakiti. Ibu kenapa?" Terlihat Ruri panik dan langsung membantu Widari untuk bangkit. "Ri, lepas, dia bukan ibu kita," ucap Siska yang baru tiba dan langsung mencegah tangan Ruri yang hendak menolong Widari. Ruri yang tak terima langsung menepis tangan Siska.
Apa sih kak? Aku mau nolong ibu. Lihat perlakuan kakakmu, Ruri. Dia menyerang ibu sampai terjatuh. Dan sekarang dia ingin memisahkan kita. Widari malah berpura-pura seakan disakiti oleh Siska. Ruri langsung menolong Widari untuk bangkit dan langsung mengajak Widari pergi dari sana. Yuk bu, kita pergi dari sini. Aku gak nyangka Kak Siska ternyata yang ingin mencelakai ibu. Ruri lalu pergi dan menarik tangan Widari. Widari lalu menoleh ke arah Siska sambil menyunggingkan senyum liciknya. Siska yang kepalang emosi karena ulah Widari lalu berjalan ke arah Widari dan menjambak rambut jin itu. Dengar ya jin sialan, berhenti menggunakan rupa ibuku untuk bersandiwara di hadapan adikku, ucap Siska sambil menjambak rambut Widari dengan kuat sampai jin itu terdongak wajahnya. Aduh nak, lepasin ibu nak, lepasin ibu, sakit nak. Widari masih dengan dramanya. Apa sih kak, lepasin ibu, kakak gak boleh giniin ibu, lepasin kak, ucap Ruri sambil menarik-narik tangan Siska. Sadari, ini bukan ibu kita, balas Siska. Siska pun segera menghempaskan kepala Widari dan langsung menarik tangan Ruri kembali ke rumah. Lepas kak, aku mau sama ibu. Ruri memberontak, berusaha melepas tangan yang ditarik oleh Siska. Siska tetap tak peduli. Dia dengan sekuat tenaga menyeret Ruri untuk kembali ke dalam rumah. Tetapi Widari tak tinggal diam. Dia malah mengerjai Ruri yang masih ditarik paksa oleh Siska. Tetapi Badira dengan sigap menghalangi Widari. Sial, mau tak mau aku harus bertarung melawan dia juga. Susah-susah aku beraksi secara sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya harus berhadapan dengan penjaga gadis itu. Gadis itu ternyata cukup tangguh dan tak mudah tertipu. Itu sebabnya Anggi bisa dikalahkan olehnya. Tapi aku Widari tak selemah itu, Anggi. Widari berbicara dalam hati. Ruri masih memberontak di dalam tarikan Siska. Namun, seketika mimik wajah Ruri berubah menjadi datar. Ketika matanya menyaksikan ibunya berubah menjadi sosok siluman yang tubuhnya dipenuhi sisik dengan mata kuning menyala, serta lidah yang menjulur keluar masuk mulutnya. Ayo Ri, masuk rumah, ucap Siska yang masih menarik tangannya. Setelah sampai dalam rumah, Siska menuntun Ruri untuk memasuki kamar. Alangkah terkejutnya Ruri ketika melihat tubuhnya masih tertidur pulas dan tubuh Siska yang dalam posisi duduk bersila dengan masih mengenakan mukena. Kak, ini... Tenanglah, sekarang masuk ke ragamu dan diam di sana. Kakak akan membantu Badira. Dan tolong, jaga raga kakak di sana. Jangan sampai dipindahkan kemanapun, perintah Siska. Ruri pun menuruti perintah kakaknya dan langsung masuk ke raganya. Tiba-tiba Ruri terbangun dari tidurnya. Ruri terdiam beberapa saat, mencerna apa yang dialaminya atau nyata. Tetapi saat menoleh ke samping, terlihat Siska masih dalam posisi bersila dan memegang tasbih di tangan kanannya. Tapi mata Siska masih terpejam. Ruri shock bukan main. Sampai-sampai tangannya menutupi mulutnya yang terenganga. Itu artinya yang dialami Ruri barusan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Duar! Suara guntur tiba-tiba menggelegar. Suara angin tiba-tiba terdengar dari luar. Ruri berteriak karena terkejut mendengar suara guntur yang sangat kuat. Fajar terkejut dan terbangun lalu langsung ke kamar mengecek keadaan Ruri. Sedangkan Gama tahu sendiri. Sesampainya di kamar, didapati Ruri sedang meringkuk dan menutup telinganya. Dek, kamu gak apa-apa? Ujar Fajar yang panik mendengar teriakan istrinya. Fajar lalu mendekati Ruri dan memeluknya. Tetapi yang membuat Fajar heran, yaitu Siska yang masih duduk bersila diam, tak melakukan apa-apa. Gak apa-apa bang, aku cuma terkejut karena suara guntur itu, jawab Ruri.
Mbak Siska khusyuk ya zikirnya, sampai-sampai gak terkejut dengan suara guntur, ucap Fajar sambil melepaskan pelukannya. Kak Siska bukan sedang zikir bang, Kak Siska sedang di alam lain, bersama Badira melawan jin yang nyamar jadi ibuku. Jin itu yang tadi sempat merayuku dengan wujud ibu. Untung Kak Siska tepat waktu menolongku, ujar Ruri menjelaskan. Suara angin dan gemuruh kian kuat. Perlahan rintik-rintik hujan semakin rapat menghujam atap rumah mereka. Sementara di alam lain, terlihat Badira sedang bertarung melawan Widari. Sementara Siska masih melihat-lihat dari kejauhan. Karena Siska tidak ingin meninggalkan Badira yang kala sedang bertarung. Widari berkali-kali mencoba melilit tubuh Badira dengan tubuh ularnya. Tetapi Badira lebih dulu mencakar dan menggigit ekor Widari dengan ganasnya. Siska ternganga menyaksikan pertarungan antara dua jin itu. Yang satu berwujud harimau putih dan yang satunya lagi wanita setengah ular. Siska merasa tak berguna di sana. Bahkan kehadirannya di sana tak berdampak apa-apa untuk membantu Badira, pikirnya. Siska terus mengamati pertarungan dahsyat antara Badira dan Widari. Kini Badira lebih unggul dalam pertarungan. Kilatan cahaya biru dari Badira tak mampu dielakkan oleh Widari. Badira lalu menerkam leher Widari dan mengempasnya hingga tubuh Widari terbang sampai beberapa puluh meter. Melihat Widari yang sudah tumbang, Badira lalu mendekati Widari untuk langsung mengeksekusinya. Tetapi tiba-tiba Widari dengan curangnya menyerang mata Badira dengan jurus samburannya yang sedari tadi tak dia keluarkan. Badira yang matanya sudah terkena semburan Widari menjadi kelimpungan. Kesempatan ini digunakan Widari untuk melilit tubuh Badira. Badira yang dalam lilitan Widari mencoba memberontak. Namun semakin keras Badira memberontak, semakin kencang pula lilitan Widari. Tuan Barja pasti sangat senang padaku, karena aku dapat mengalahkan penjaga gadis itu. Tinggal aku hadiahkan saja kepala Badira untuk Tuan Barja. Lalu aku akan diangkat menjadi tangan kanan Tuan Barja. Widari tertawa penuh kemenangan. Melihat Badira yang terpojok, Siska menjadi bingung harus berbuat apa. Pasalnya, ini baru pertama kalinya Siska menghadapi makhluk yang bukan manusia. Sementara di alam manusia, angin dan hujan disertai petir menyambar di langit. Benturan dua energi yang sama kuatnya membuat hujan angin dan gemuruh di dunia manusia. Ruri dan Fajar menjadi panik karena takut bisa saja atap rumah mereka berterbangan akibat angin yang begitu kencang. Bahkan Gama yang sangat susah terbangun kini malah terbangun akibat dahsyat suara petir dan guntur yang bergemuruh. Gama yang bangun tak mendapati Fajar di sebelahnya. Gama yang panik juga berlari ke arah kamar. Di sana terlihat Fajar sedang memeluk Ruri yang ketakutan. Sementara Siska masih dalam posisi duduk bersila. "Jar, ada apa ini Jar?" tanya Gama yang panik sekaligus kebingungan. Kata Ruri, Siska dan Badira sedang melawan jin kiriman Barja dan jawab Fajar. Gama lalu mendekati tubuh Siska dan mencoba memindahkan tubuhnya ke tempat yang aman. Pasal tubuh Siska berada di dekat sudut kamar dan dekat jendela. Air hujan disertai angin mulai merambat masuk ke dalam celah-celah jendela mereka. Gorden atau tirai jendela itu mulai berterbangan akibat angin yang kencang serta air hujan yang masuk, menyebabkan tubuh Siska mulai basah. "Jangan bang," kata Kak Siska, "tubuhnya gak boleh dipindahkan kemanapun," cegah Ruri kepada Gama yang mencoba memindahkan tubuh Siska. Gama yang mendengar larangan Ruri pun tak jadi memindahkan tubuh Siska, karena hujan semakin deras disertai angin sana yang kencang. Air-air pun semakin banyak yang merambat masuk melalui jendela kamar Ruri. Gama yang bingung harus bagaimanapun memilih memeluk tubuh Siska agar tak semakin basah dan kedinginan. Tak berapa kemudian, listrik pun padam.
menyebabkan malam itu semakin mencekam. Petir dan hujan angin ditambah padamnya listrik menambah mencekamnya malam ini. Gama tetap bertahan sambil memeluk tubuh Siska agar terlindung dari angin dan air yang masuk melalui celah-celah jendela. Fajar pun segera bangun dan mencari senter untuk sumber penerangan. Kini mereka berempat bertahan di dalam kamar. Ruri pun melemparkan selimut kepada Gama agar tak kebasahan dan kedinginan. Sementara di alam sana, Badira masih berjuang melepaskan diri dari lilitan Widari. Siska pun bingung bagaimana harus membantu Badira. Siska harap-harap cemas sambil berdoa pada Yang Maha Kuasa. Siska tak ingin kehilangan Badira yang selama ini membantunya. Di tengah kecemasan itu, tiba-tiba Siska merasakan hangat di tangan kanannya. Lebih tepatnya di pergelangan tangannya. Siska melirik ke arah tangan kanannya. Ternyata tasbih leluhurnya tampak melingkar di pergelangan tangan kanannya. Tasbih itu tampak bersinar dan memberi kehangatan pada tubuhnya. Mengikuti nalurinya, Siska pun mengangkat tangan kanannya. Tak lama kemudian, cahaya itu semakin terang, membentuk sebuah pedang, namun seluruhnya terbuat dari cahaya. Cahaya berwarna kekuningan yang sangat indah. Siska merasakan ada yang penuh di tangannya, seperti menggenggam sebuah pegangan pedang. Pedang itu ringan sekali. Siska lalu mencoba mengayunkan pedang itu, tetapi tak merasakan berat apapun. Sesaat, Siska tampak terpana mengagumi pedang cahaya itu. Namun tampaknya Siska harus menunda dulu mengagumi senjata barunya itu, dikarenakan Badira sekarang dalam posisi terjepit. Bismillahirrahmanirrahim. Siska lalu berlari ke arah area pertempuran antara Badira dan Widari. Langkah Siska di alam ini lebih terasa ringan dibandingkan di alam manusia. Hal ini sangat memudahkan Siska untuk berlari lebih cepat. Widari yang tampak lebih terfokus pada Badira tak menyadari kehadiran Siska di sana. Dengan cepat, Siska melompat ke arah Widari dan mengincar kepala jin itu. Namun sayangnya, Widari yang bisa merasakan energi Siska dapat menghindari tebasan Siska. Mata Widari terbelalak, membulat ketika melihat pedang yang terbuat dari cahaya yang digenggam Siska. Itu kan pedang. Bagaimana bisa anak manusia ini memiliki pedang itu? Widari bergumam dalam hati. Karena lengah, Widari tak menyadari pedang itu kini menebas bagian ekornya yang dimana Badira terlilit di sana. Widari berteriak kesakitan karena ekornya terputus akibat serangan Siska. Seketika Badira pun dapat terlepas dari lilitan Widari. Ekor Widari tampak menggeliat karena terpisah dari tubuh Widari. Kini giliran Widari yang terpojok. Di mana kau dapatkan pedang itu? Bukankah itu salah satu pedang milik Dewi Dahayu? Apa hubunganmu dengan Dewi Dahayu? Cecar Widari pada Siska. Ini milik leluhurku, Raden Reksabanu. Dan aku tidak kenal dengan Dewi Dahayu yang kau sebutkan itu. Jawab Siska. Tak salah lagi. Itu salah satu kepunyaan Dewi Dahayu. Dahulu, Dewi Dahayu pernah jatuh cinta pada manusia yang bertapa di hutan selatan. Pasti manusia itu Raden Reksabanu. Dan kau keturunan dari Reksabanu yang dipilih oleh Dewi Dahayu untuk menerima pedang itu, ucap Widari. Sesaat Siska terdiam, tak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Widari. Lalu, dengan wajah tak mengerti, Siska menatap Badira yang di sebelahnya. Badira yang ditatap seperti itu oleh Siska pun mengangguk saja. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus melaporkan ini pada Tuan Barja, agar Tuan Barja sendiri yang turun kemari untuk menghabisimu, ucap Widari, kemudian lalu hendak melarikan diri. Badira pun tak membiarkan itu. Kalau sekarang tentu saja Siska belum siap untuk melawan Barja. Sebisa mungkin Widari harus mati di sini agar tak bisa mengadu pada tuannya. Dengan cepat,
Badira lalu melompat ke depan Widari dan menerjang jin ular itu. Widari lalu menyemburkan kembali cairan dari mulutnya ke arah Badira. Namun kali ini Badira tak terkecoh. Dengan cepat Badira menghindari semburan itu. Siska yang tak tinggal diam lalu bergerak ke arah Widari. Dengan cepat Siska mencoba kembali menghayunkan pedang itu ke arah tubuh Widari. Namun Widari dengan tubuh ularnya masih dapat menangkis serangan Siska. Akibat tak bisa memakai pedang itu, dan karena tangkisan Widari pula, Siska malah terhempas ke belakang. Namun Siska tak menyangka, Siska kembali bangkit, dan kali ini sasarannya adalah leher Widari. Badira lalu menyerang Widari dengan menggigit bagian tubuh ular Widari. Kali ini Widari menjadi semakin terpojok. Widari kehilangan fokus antara bertahan dari serangan pedang Siska atau melawan serangan Badira. Badira terus menancapkan cakar dan taringnya pada tubuh Widari. Dengan ganas, Badira kini tanpa ampun menyerang Widari. Siska yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu pedang itu dengan mulus tanpa hambatan menebas leher Widari. Seketika kepala Widari jatuh menggelinding ke tanah, sedangkan tubuh Widari menggelepar bak ayam yang disembelih. Darah segar mengalir dari leher Widari. Saat kemudian tubuh Widari tak lagi bergerak, dan saat itu juga Widari tewas di tangan Siska. Siska yang terengah-engah memandang jasad jin siluman ular itu. Perlahan-lahan jasad itu mengeluarkan asap dan menghilang begitu saja. Siska terduduk di tanah, tak menyangka dirinya ternyata berhasil membantu Badira membunuh jin itu. Tak lama berselang, Badira pun datang dan mendekat ke arah Siska yang masih dengan wujud harimaunya. "Ayo kembali Siska," ajak Badira. "Iya, ayo Badira." Siska pun bangkit dari duduknya. Tiba-tiba pedang itu yang dipegangnya kembali berubah menjadi tasbih yang melingkar di pergelangan tangannya. "Terima kasih Siska telah membantuku," ucap Badira. "Bagaimana bisa aku diam saja melihat kau berhadapan dengannya, Badira? Aku sangat menyayangimu, bagai sahabatku sendiri. Aku tak tahu bagaimana diriku tanpamu, Badira," ucap Siska sambil menangis. Lalu tanpa aba-aba, Siska langsung memeluk Badira yang masih berwujud harimau putih itu. Badira kaget karena ini pertama kalinya dirinya dipeluk oleh Siska. Bahkan Raden Reksabanu dulu pun tak pernah memeluknya. Siska mendekap Badira sambil beruraikan air mata. Siska sangat takut kehilangan Badira, mengingat saat tadi Badira sempat dililit oleh Widari. Untuk siapa Badira berjuang sedemikian rupa kalau bukan untuk melindungi Siska dan yang lainnya? "Terima kasih Badira karena telah membantuku selama ini. Terima kasih karena sudah mau melindungiku. Terima kasih karena telah mendampingiku. Terima kasih telah banyak mengajariku," ucap Siska yang masih terisak sambil terus memeluk Badira yang dalam wujud harimau. Dan kalau dalam wujud manusia, Siska masih segan untuk memeluk Badira seperti ini. Jadi mumpung masih dalam wujud harimau, Siska dapat memeluknya semakin leluasa. Bukan tanpa sebab Siska bertingkah seperti ini. Pasalnya selama ini, Badira lah yang banyak membantu mereka selama ini. Apalagi lihat Badira yang terpojok seperti tadi, sungguh membuat Siska sangat teriris. Jadi itu sebabnya Siska bertingkah tak biasa seperti ini pada Badira hari ini. Sudah, ayo kembali ke tubuhmu Siska," ucap Badira. Siska pun melepas pelukannya dan berjalan menuju rumah diikuti oleh Badira di belakangnya. Sebenarnya Badira juga terhanyut dengan perlakuan Siska padanya. Badira senang karena usahanya selama ini sangat dihargai oleh tuannya. Sepanjang jalan, Badira terus menahan senyumnya. Tentunya gengsi kalau sampai dilihat oleh Siska.